surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Ini ayat yang berkaitan tentang adab. Jadi sekian lama kita belajar, sekian lama kita menuntut mencari ilmu, jadi harus terbentuk sifat-sifat yang ada. Di antaranya adab atau perilaku atau akhlak harus terbentuk. Jangan sampai terus-menerus kita ta'lim, kita belajar, ternyata pribadi kita, perilaku kita tidak ada perubahan kepada arah yang lebih baik. Dia harus ada perubahan. Ternyata yang harus dimiliki orang yang mencari ilmu, di antaranya pertama adab. Nanti yang kedua sabar. Dan yang ketiga warok, kehati-hatian. Jadi 3 poin ini bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan kita menuntut ilmu itu dari buayan sampai sekarang usia udah berapa? Ada gak perubahan di dalam hidup kita? Ada gak perubahan dalam ucapan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, bahkan gerakan anggota tubuh kita, ada gak perubahan? Jangan sampai nyari ilmunya mas sering, tapi perubahan tidak ada. Maka selalu berkaitan ilmu teh amalnya mana. Jangan pengetahuan sampai numpuk di kepala kita, tetapi enggak masuk ke hati sehingga tidak diamalkan. Nah, di sini yang pertama ya, yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu yaitu adab. Apa sih adab itu? Di sini ada penjelasan tentang adab. Al-adabu yang dinamakan adab, isti'malu, yaitu menerapkan ma yuhmadu, apa-apa yang dipuji, kaulan, baik ucapan, wa fi'lan, atau perbuatan. Jadi menerapkan ucapan-ucapan, menerapkan perbuatan-perbuatan yang baik-baik, itulah adab. Wa'abaro, dan juga mengibaratkan ba'duhum, sebagian ulama, anhu, dari itu adab, bi'anahu, sesungguhnya adab itu adalah al-ahlu, menerapkan bimakarimal ahlak, tentang ahlak-ahlak yang mulia. Jadi makanya semakin lama kita belajar, semakin lama kita mencari ilmu, ada gak perubahan akhlak kita? Muncul gak ucapan-ucapan yang lebih baik dari kita? Muncul tidak perbuatan-perbuatan yang lebih baik dari kita? Jangan sampai dulu sebelum taklim bahasa kita misalkan bahasa yang kasar, bahasa-bahasa binatang sering keluar. Atuh kalau udah taklim mah hilang itu bahasa teh. Yang nadanya tinggi jadi turun gitu. Yang kadang sikap ke orang kurang baik menjadi lebih baik. Sehingga Rasul saja diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saking pentingnya tentang masalah akhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna dari orang beriman imannya, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Jadi seseorang imannya dikatakan baik, dikatakan hebat, lihat saja akhlaknya. Soalnya sekarang pun bisa kita menemukan ada sebagian orang yang sering memberikan nasihat kepada orang lain, dianggap sebagai tokoh, tetapi perilakunya, kadang ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Nah, kita sendiri nggak perlu bicara ke orang, tapi kita semua hasibu angkusakum, hisab diri kita. Ada gak perubahan di dalam hidup kita? Jangan sampai takliman terus-menerus belajar,
kita sikap di dalam keluarga saja tidak baik. Kepada istri sikap kita kasar, kepada anak sikap kita enggak memberikan sebagai uswah yang baik. Terus apa yang kita dapatkan? Apakah pengetahuan saja yang ada di kepala? Jangan. Orang beriman itu ilmu itu harus sampai masuk ke hati, kemudian di hati dia amalkan. Berat, ya berat. Ini harus berkaitan antara ilmu dan adab itu harus berkaitan. Bisa juga dikatakan ada sebagian orang sekarang kenal adab qoblal ilmi. Adab itu sebelum ilmi. Sebenarnya nggak bisa dipisah-pisahkan. Soalnya Abu Zakaria Al-Anbari beliau mengatakan ilmun bila adabin, ilmu tanpa adab kanarin, seperti api bila khotobin, seperti api tanpa kayu. Api tanpa kayu ya nggak akan nyala. Jadi kalau kita berilmu tapi tanpa punya adab, berarti ilmunya bermanfaat nggak? Sebagaimana tadi api nggak akan muncul kalau nggak ada kayu bakarnya. Berarti ilmu yang kita dimiliki, ya, yang kita miliki, yang kita cari terus menerus, kita belajar terus menerus, membentuk adab atau tidak? Kalau enggak, ya kayak api yang tanpa kayu bakar, artinya enggak akan ada api tanpa kayu bakar. Sehingga orang tersebut walaupun ngomongnya hebat, tetapi tetap dikatakan tidak berilmu. Kenapa? Adabnya tiada. Sementara sekarang banyak gak orang yang kadang pandai tapi perilakunya kurang baik? Gak ada sih. Bagaimana api ada tanpa ada kayu bakarnya? Bagaimana dikatakan dia berilmu tanpa ada adabnya? Sehingga tidak tercermin dari ucapannya, tidak tercermin dari perbuatannya. Sementara harusnya ilmu yang kita miliki itu tadi diikuti dengan adab dan perilaku. Jadi beliau mengatakan, Abu Zakaria Al-Anbari, ilmu bila adabin, ilmu tanpa adab, kanarin bila tobin, seperti api tanpa kayu bakar. Wa adabun, dan adab bila ilmin, orang beradab, berperilaku baik, tapi tanpa ilmu. Emang ada? Ada. Ngaji jarang, taklim jarang, keilmuan ini, tapi perilakunya baik. Ada gak kira-kira yang kayak gitu? Ada. Tetapi beliau mengatakan karuhin bila jasadin, seperti ruh tanpa ada jasad, gentayangan. Nggak ada jasad, gentayangan. Artinya apa? Ruh itu tidak akan terlihat. Ruh walaupun hebat nggak akan bisa menggerakkan. Nah kita bisa bergerak ruhnya karena ada jasad, bisa menggerakkan tangan, bisa mengedipkan mata. Makanya berarti antara ilmu dan adab sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Harus berbarengan. Ilmu kita dapat, praktekkan. Ilmu kita dapat, praktekkan. Karena memang di sanalah pentingnya ilmu, bukan pengetahuan saja. Sehingga semakin banyak keilmuan yang dia miliki, semakin nunduk, semakin tunduk. Ini mah ilmu semakin banyak, malah semakin tinggi hati. Diakui, tidak diakui, itulah sifat iblis. Pengetahuan semakin banyak, muncul kesombongan. Iblis kan merasa lebih baik dari yang lain. Kenapa lebih baik? Karena dalam riwayat iblis itu pernah punya nama Al-Hojin. Al-Hojin itu penjaga surga. Pernah tugas menjaga surga. Disebut Al-Arif, yang tahu. Karena di awal-awal sebelum menjadi iblis, masih Al-Arif, dia itu tahu berita-berita dari langit.
yang kesini-kesini kan dijebol oleh iblis sehingga dipakai oleh para dukun. Kan namanya al-arif. At-taqi karena selalu menjalankan perintah Allah. Jadi namanya bagus-bagus ya. Selain ajajil tadi al-abdu, hamba yang taat. Al-arif, at-taqi, al-hojin, nama yang bagus. Sehingga mungkin gambaran kita, iblis mah pernah menjalankan tugas yang macam-macam. Merasa senior gitu. Senior. Karena tugasnya bukan satu. Kalau malaikat tugasnya kan oleh Allah suruh ngangkat aras, yang ngangkat aras namanya. Disuruh mencatat amal baik dan buruk, ya itu pekerjaannya. Disuruh sujud tunduk terus itu dijalankan. Tetapi yang namanya ajajil yang nanti jadi iblis, pernah ini, pernah itu, pernah bermacam-macam. Dikumpulkan ke dalam suatu tempat, Allah berfirman, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Hari malaikat mah sujud semua kecuali iblis. Kenapa? Merasa lebih senior, merasa lebih bisa dari yang lain. Artinya apa? Dengan anak khairu minhunya, dengan aku lebih baik daripada mereka, maka itu menjadi kecelakaan baginya. Nah, khawatir kita pun semakin banyak tahu semakin tinggi hati. Ilmu tentang ini tahu, ilmu tentang itu tahu, tentang masalah yang ini tahu, serba tahu, khawatir muncul sikap merasa bangga lebih dari yang lain. Nggak terasa sifat iblis muncul. Sehingga mana adabnya orang yang berilmu? Sehingga di hadapan yang lain pun selalu ingin berlebihan. Dianggap hebat. Padahal kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilma lana illa ma'alamtana. Kita tuh nggak punya ilmu kalau Allah nggak ngasih. Inilah poinnya ya. Jadi jangan sekedar kita nyari ilmu doang, tapi dibuktikan enggak dengan perilaku kita, dipraktikkan enggak dengan sikap-sikap yang ada di dalam diri kita. Kalau nggak penting masalah akhlak dan perilaku ataupun adab, Rasulullah SAW nggak mungkin menyampaikan dulu tuh inna mabu istu liutami makarima. Sesungguhnya aku diutus tuh adalah untuk menyempurnakan akhlak. Cuma akhlak ini bagaimana? Mau tidak mau harus ada ilmu. Karena tadi kalau kita beradab tapi tanpa ilmu seperti ruh tanpa ada jasad. Kan dua-duanya penting. Nah sekarang mencari ilmunya sedang dan alhamdulillah terus menerus kita lakukan. Coba buktikan dengan perilaku kita, adab kita. Jangan sampai kita belajar agama dari usia remaja dulu, tapi sampai detik ini bahasa binatang masih keluar. Ya kan? Kita belajar dari dulu, tapi sampai detik ini kalau nggak dipandang oleh orang lain nggak senang. Jadi pingin ada pandangan manusia. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ketika bersedekah ingin diumumkan. Umumkan atau di waktu Jumatan. Nggak apa-apa, nggak disebut nama hamba Allah. Tapi ke tetangga, kalau di masjid ada hamba Allah, itu saya. Hamba Allah 1 juta, alhamdulillah. Ya pas kedengaran, tuh ada hamba Allah. Khawatir itu ya, kekhawatiran. Kalaupun kita enggak, mudah-mudahan ini jadi peringatan bagi kita. Dan jangan sampai memang kita melakukannya. Maka diberikanlah rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ayat ini bicara tentang masalah, apalagi kalau kita bicara tentang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dikatakan di sini
Pakod ihtamalu, maka dia tuh nyata telah memikul ayat tahmilu buhtanan, ya. Wa isman mubinan, dia telah memikul ya dosa yang sangat nyata, isman mubinan, berdosa ternyata. Dan inilah pentingnya masalah akhlak. Dan bicara masalah akhlak adab, nanti ada akhlak untuk diri sendiri, bagaimana akhlak kita, ucapan kita, perbuatan kita, bahkan hati pun bagian dari akhlak. Mungkin untuk sikap kita cepat bisa merubah karena terlihat oleh orang lain. Tapi bicara lisan agak berat, kadang lisan itu kecelep. Dan yang paling berat masalah hati, karena hati mah orang lain tidak tahu. Hati mah kita mau nyangka jelek ke orang lain, bahkan yang disangka jelek itu adalah orang yang di samping kita, nggak akan tahu. Bisa saja lisan mah berkata-kata yang baik, bisa saja badan mah bersikap yang baik, tetapi hati bisa itu niat jelek. Sementara hasil talim cobalah sampai hati pun kita jaga. Sehingga baik buruknya seorang memang dari akhlaknya yang dia berikan. Setelah akhlak pribadi kita baik, apakah cukup? Punya PR berikutnya, akhlak kita di dalam keluarga. Bagaimana sikap dan perilaku seorang suami kepada istrinya? Bagaimana sikap orang tua kepada anaknya? Ataupun sikap kita kepada kedua orang tua? Itu pun harus diperhatikan. Bahkan mungkin orang yang ngeledek mah, yang nggak rajin ngaji, ngelihat orang yang rajin ngaji tapi sikapnya jelek, jadi PR. Tuh, anu rajin ngaji, ngomongnya kayak gitu. Ya kan? Iya. Padahal kajiannya seminggu 2 kali, 3 kali. Tapi waktu malam bertengkar sama istri, piring sampai ada yang keluar. Kan jangan sampai seperti itu. Perilaku kita harus baik, harus dijaga. Karena namanya perilaku itu, kadang yang baiknya banyak bisa kalah dengan yang jeleknya sedikit. Sikap kita baiknya tuh banyak, tapi ada satu kesalahan itu yang akan dilihat. Makanya perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam keluarga sama, bagaimana kita ucap kepada istri kita. Bapak-bapak ini manggil kalau ke istri bagaimana panggilannya? Saya kayaknya berubah. Waktu awal nikah mau panggilannya mungkin yang jadi bahasa pun kadang bahasanya yang bagus-bagus, yang baik-baik ya. Seiring waktu berubah tuh. Sementara junjungan kita, uswah kita Rasulullah SAW nggak pernah manggil ke Aisyah itu dengan nama. Apa panggilannya? Oh, karena kemerahan pipinya. Ya Umairah. Berhubung kehitam-hitaman dipanggil kan istri, ya Suwaida. Yang kehitam-hitaman. Hitaman nih. Iya panggilannya berubah gitu ya. Itu praktekkan. Biasanya kalau diawali tidak ada kebiasaan yang baik, ketika mau memulai berat, ya, memulai berat, jadi salah sangka ujung-ujungnya. Ada apa nih? Jadi ada apa? Karena kebiasaannya nggak seperti itu. Jadi malah nanya ada apa nih? Kok berubah manggilnya? Gitu. Ini sengaja. Khawatir ada maunya. Jadi praktekkan. Ibu-ibunya yang rajin talim semakin lama belajarnya harusnya sikapnya ke bapak semakin hormat.
Karena kalau ibu bukan diajarkannya, kalaulah boleh makhluk sujud kepada makhluk, akulah yang pertama kali akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Saking harus taatnya. Ini mah istrinya rajin ngaji, ngomongnya pun lebih kasar, lebih keras, lebih tinggi dari suami. Hari ngaji rajin, kan heran. Apa nih kajiannya tuh? Ngajinya rajin tapi perilaku tidak baik. Masak jarang gitu ya. Mirip. Iya kan. Padahal nawarin minumnya saja bagaimana nilai kebaikannya. Dan seorang istri gitu, nawarin minum saja bagaimana nilai kebaikannya. Ini mah pulang ngaji, bapak minta minum, ambil saja sendiri mah. Kan perilaku harus berubah sekali itu. Nah, kalau misalkan istri kita susah untuk berubah, ya awalilah enggak binafsi. Awali dari diri kita sendiri. Kitanya pun berubah. Jangan ngejelek-jelekin istri. Istri itu adalah cerminan suaminya. Khawatir kitanya pun yang jelek. Omongan kita yang kasar, sikap kita yang tidak baik. Dan jadi gambaran hal-hal yang sederhana tuh. Kebiasaan suami kalau mandi anduk, habis mandi disimpan di mana? Wah, di atas kursi. Biasaan kan gitu. Islam itu ada ketentuannya, ada aturannya. Makanya disebut ajaran yang paling lengkap. Pakai baju, pakai sepatu, bercermin, semuanya ada. Dan itu bagian daripada ada. Maka mudah-mudahan kita semakin lama belajar tuh, semakin lama menuntut ilmu, mencari ilmu teh, benar-benar sikap kita, pribadi kita berubah. Sehingga kenapa Rasul sampai mengatakan padilah mencari ilmu begitu hebatnya, supaya ada perubahan. Ibnu Mas'ud itu sikap berubahnya itu sangat-sangat besar. Kemana-mana selalu berbarengan dengan Rasul, sampai kebutuhan Rasulnya selalu disiapkan. Udah ngerti. Ya kita pun sama tuh ya. Ketika ilmu semakin lama semakin kita cari teh, atau dengan yang serumah mas atau keluarga, kita tuh udah ngerti, paham lirik matanya, pembicaraannya. Wah, ini lirik mata pingin jalan-jalan, ngerti ya. Jangan sampai ngancam dulu ingin jalan-jalan. Ya, diharapkan saling memahami. Kadang dalam rumah tangga suami istri udah berumah tangga lama, ngomong nggak nyambung-nyambung, komunikasi ngomong saja nggak nyambung. Bagaimana saling mengerti lirik matanya tadi? Ngomong saja tidak nyambung. Itu baru dalam satu rumah tangga, belum nanti dengan tetangga. Nah, Rasulullah maka udah pribadinya tadi bagus, baik ucapan, perbuatan, ketetapannya bagus, kemudian dalam rumah tangganya pun bagus, baik. Acara ada Rasul mana Nabi, udah sama manusia biasa. Oh, udah saya masih sibuk kerja. Rasul emang enggak. Rasul pun sibuk, tapi bukan kerja, sibuknya karena ketaatan. Bahkan mungkin kalau bicara sibuk, sibukan siapa kita dengan Rasulullah? Sibukan Rasulullah ya. Kepala rumah tangga, istrinya banyak. Oh, bapak mah istrinya cuma satu. Sudah banyak. Tetap kan dianggap baik. Jabatannya banyak banget. Beliau itu pendakwah. Beliau itu pemimpin negara. Beliau itu panglima perang. Beliau itu ahli ekonomi. Banyak. Beliau itu sebagai guru, sebagai pedang, banyak. Tapi ternyata tetap bisa menjaga sikap pribadi dimanapun beliau berada. Nah, kita pun sama, mudah-mudahan ya. Kalau kemarin-kemarin belum sikap kita baik, maka dengan ilmu yang semakin kita dapatkan, mudah-mudahan benar-benar ada perubahan di dalam diri ini. Praktekkan aja dulu pribadi kita, kemudian ruang lingkungan yang paling kecil adalah keluarga. Karena tadi berkaitan alatku dengan iman, sepaket dengan iman. Jadi adanya akhlak yang baik diawali dengan keimanan yang
yang baik. Sehingga hadis tadi riwayat Imam Tirmidzi, akmalul mu'minin imanan, akmalul mu'minin yang paling sempurna mukmin itu imanan imannya, asanuhum hulukon yang paling baik akhlaknya. Jadi munculkan akhlak-akhlak yang baik, ucapan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan kita yang baik. Itulah yang harus dimiliki poin pertama dari orang-orang pencari ilmu. Yang kedua yang harus dimiliki bagi orang pencari ilmu adalah sifat sabar atau sabar. Makna dalam sabar adalah al-habsu awil imsak. Habsu menahan, mengekang, imsak pun menahan atau mengekang. Jadi sabar itu adalah menahan atau mengekang. Jadi bukan diam. Sabar diam ya bukan. Tapi sabar itu menahan. Menahan apa? Kalau iman itu hati, ya meyakini dalam hati, ucapan lewat lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Oh berarti yang namanya sabar itu menahan hati, menahan lisan, dan menahan seluruh anggota tubuh ini dari hal-hal yang tidak baik. Itulah sabar. Kita di jalanan buru-buru kerja berangkat ke perusahaan, udah telat di jalan senggolan kendaraan teh. Nah, lisan ingin bagaimana kalau kondisi seperti itu? Keluarnya lisan ini kata-kata yang baik, lemah lembut, kira-kira apa yang kasar? Lembut ya. Nah, ingin keluar yang kasar karena nafsu selalu ngajak kepada kejelekan kan. Tahan tuh lisan itu dari berkata yang tidak baik, itulah sabar. Mungkin bukan lisan doang, tangan pun ingin seperti apa kalau melihat seperti itu? Ngelus, dorong, apa mukul? Salaman, Pak. Mungkin tangan pun ingin mukul, ya. Maka tahan, itulah sabar. Sabar harus ada. Ngelihat anak kita nakal banget, ya. Bukan nakal lah bahasa teh, aktif banget ya. Ya kalau nakal mah udah remaja, balik dah nakal. Kalau masih kecil mah aktif. Aktif banget dah ya. Ketika melihat anak kita aktif banget, ayo dimainin. Sampai televisi rusak, keran pada bocor, putar-putar, itu ya. Galon dibuka, ditinggalin, muncul ya terus. Mau gimana tulisan? Iya, galon dibuka, ngomong sabar, ari leungeun ngejewer, lain sabar gitu. Jadi sabar malisan mau berkata apa, tahan, tangan mau nyubit, tahan, itulah sabar. Nah, kalau kita mencari ilmu semakin lama, belajar semakin lama, ilmu semakin banyak, harus sifat sabar itu ada. Justru kita belum dikatakan berhasil ketika nyari ilmu dari kecil, mondok dari kecil, hari kesabaran nggak ada. Belum dikatakan berhasil kita mencari ilmu itu. Harus muncul kesabaran. Baik sabar di dalam taat, sabar ketika meninggalkan maksiat, ataupun sabar ketika ada ujian atau coba. Ketika sabar dalam taat, saya sering nyontoh waktu-waktu yang susah, waktu yang berat. Misalkan di subuh hari, mau sholat subuh berjamaah ke masjid, tapi kondisi hujan gede, angin gede, ditambah mati lampu, rada muriang nih. Kira-kira bisa berangkat gak? Mata ingin bagaimana? Padahal udah bangun. Tangan ingin seperti apa? Tangan teh malah ingin tarik selimut, mata ingin menjem lagi. Tahan, mata ingin merem teh, jangan sampai merem, ditahan. Maka itulah sabar di dalam taat kepada Allah. Jadi sabarnya bukan ketika ada ujian saja.
Ketika taat perlu kesabaran. Mungkin secara nafsu pun jam-jam segini teh pengennya apa kita teh? Gogoleran. Ya, gogoleran. Berhubung tidak lupa kepada kematian, namun ingat kematian besok rek mati boro-boro gogoleran itu. Ya kan? Ingin nyantai kita tuh. Tetapi tahan tuh nafsu yang ingin tadi selonjoran. Tahan itu mulut yang ingin ngopi gitu ya. Tahan nih mata yang ingin nonton televisi gitu ya. Datang ke masjid, dari masjid ge kopi ayah. Televisi ayah tah HP. Sabar di dalam toh. Ketika ujian cobaan ya kita pun sabar. Karena kita di dunia darul bala, tempat ujian, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa anfus wa samarat wa basyiris sabirin. Yakin kita sebagai manusia tuh oleh Allah Subhanahu wa taala akan diuji. Bisyai'in dengan sedikit. Nah, ujiannya pun enggak banyak sedikit, tapi perasaan tuh ya begitu berat ujiannya. Pada ujian yang Allah berikan teh apa yang kita mampu kita menerimanya, tapi terasa berat. Diuji oleh Allah. Minal khauf, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Gimana ya usia udah tua, anak-anak masih kecil, sementara kerja pun bentar lagi pensiun, anak masih SD, gimana biaya ke depan? Ada yang khawatir seperti itu? Ada. Ada. Padahal sebenarnya ketika kita pakai ilmu, boro-boro anak kita sendiri rezekinya Allah tanggung enggak? Terus anak kita pun ditanggung oleh Allah. Kenapa harus bingung? Ada jalannya sendiri, kadang jadi bingung bagi kita. Ujungnya dari bingung, muncul marah-marah segala macam. Istri nggak salah, ayo diomelin, padahal salah enggak. Cuma apa? Telat ngasih air gitu ya. Udah biasanya lagi ngambil sendiri, berhubung lagi mumet banyak pikiran, akhirnya jadi pelampiasan marah-marah. Itu orang wadas. Yang kayak gitu teh. Mbak muncul kesabaran. Jangan sampai rugi. Hari belajar terus-menerus, tiap minggu hadir, tapi kesabaran nggak ada. Ayo dikit-dikit marah. Sabar ujian ke segala macam apapun. Bahkan dikatakan dunia darul bala, dunia ini tempat ujian. Ini tempatnya kita diuji, maka sifat sabar yang pertama yang harus kita miliki. Ya kalau nggak mau diuji ya cepat-cepat, saya sering katakan pindah alam. Insya Allah nggak akan diuji. Jangan di alam dunia madarul bala. Bahkan bagi orang beriman, dunia sijnul mu'minin. Dunia itu penjaranya orang-orang yang di penjara. Bagaimana kondisinya? Makan diatur, waktu diatur. Nah, kita pun di dunia akan kayak gitu, nggak boleh semaunya, sebebasnya. Ada aturannya kita tuh. Sholat diatur, ada aturannya, jangan sampai sholat sih sholat, tapi waktu sendiri maunya. Akhirnya sholat zuhur di jam 2 gitu ya. Subuh setengah genap subuh. Yang penting sholat subuh gitu. Ada aturannya, jangan bikin sendiri. Dalam rumah tangga aturannya ada. Kita dalam rumah tangga kan ada kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Jadi hak kewajiban suami tahu, hak kewajiban istri tahu. Makanya sebelum nikah teh kan belajar dulu ya pramunakahatnya, sehingga waktu nikah dulu teh kan pernah belajar ya, yang belajar mah. Iya kan yang belajar mah mulai bab tentang ada perkenalan, ta'arufnya, ada hitbah ngelamar, ada nikah, ada talak, ada rujuk gitu ya. Ada setelah talak rujuk ada hadonah, ngurus anak, sampai bab waris kan belajar ya. Enggak. Pantesan punya anak disuruh ke neneknya.
Bapak sibuk, ibu sibuk, anaknya kemana? Sama neneknya. Wah, nggak ngerti babah donah ngurus anak. Nah, kita belajar dulu, coba praktekkan gitu ya. Nah, yang berarti ini dan perlu memang kesabaran. Kita berhubung kita dari dulu boro-boro rumah tangga pakai ilmu sholat pakai ilmu nggak sholat dulu teh? Apa karena ngikutin dulu teh bacaannya ini hafalan gitu ya? Nggak diberitahu sholat itu apa definisinya? Tujuan sholat apa? Pernah nggak dulu teh belajar gaya gitu? Itu sholat kan? Nanti rumah tangga, apa sih rumah tangga itu? Dasar hukumnya apa? Tujuannya apa? Di dalam rumah tangga ada apa? Ini mah udah rumah tangga, udah punya cucu, bab talak nggak ngerti. Ngerti nggak bab talak? Ada berapa jenis talak? Apa teh talak tilu sekali ya? Itu baru 2 hitungan kan? Ada 12 jenis lagi. Ya, tadi mungkin talak roji dan talak bain ya. Itu dari bilangannya, dari bahasanya ada talak sorih dan talak kinayah. Ya kan? Kinayah bagaimana, sorih seperti apa. Bab talak harus ngerti. Bahkan talak bil wikalah dulu ada talak pakai surat. Sekarang berarti talak pakai SMS, pakai WA. Bisa. Tapi syaratnya ketika talak pakai surat, kalau suratnya udah nyampe baru talaknya jatuh. Jadi waktu nulisnya mata tangan suami belum jatuh. Berarti sekarang kalau WA-nya nggak nyampe belum jatuh. Gangguan, nggak ada kuotanya. Buka. Nah itu kan ada ketentuannya dan kita harus paham karena menjalani. Nah, berhubung masa lalu seperti itu, ya sekarang ke depan yang pokok dulu lah. Taruh rumah tangga udah jalan, ilmunya sambil jalan. Sekarang apa? Tadi yang pokoknya sekarang masalah adab kita tingkatkan. Masalah kesabaran kita tingkatkan. Karena selamat dan tidaknya itu ya, yang akan menjadi tanggungan bagi kita. Sabar harus. Dan sabar itu jangan sampai sabar teh belakangannya itu ya. Pas kejadiannya mah nggak sabar, udah seminggu baru inget, oh iya. Padahal Abu Ya'la kemudian Al-Imam Al-Bajari mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sabru inda sodmatil ula. Yang dikatakan sabar itu ketika kejadian pertama. Jadi pas kejadian di sanalah ada sabar tuh, bukan setelahnya, bukan setelah lama gitu. Sementara tadi kalau kita jalan pun bentrokan kendaraan, langsung nggak kita sabar, apa keluar dulu tuh bahasa-bahasa yang kurang baik. Jadi sabar mah pas kejadiannya. Nah kalau gitu kita udah sabar apa belum ya? Mudah-mudahan prosesnya. Tapi prosesnya tong lama ting gitu. Tiap talim proses. Alhamdulillah mending proses daripada enggak sama sekali. Munculkan kesabaran tuh. Dan mudah-mudahan kita memang jadi orang-orang yang sabar. Karena Allah akan mencintai orang-orang yang sabar. Allah tuh sangat mencintai orang-orang yang sabar. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, coba munculkan sifat sabar ya, di dalam diri kita. Pasti akan ada ujian. Ini mah baru imam bacaan surat panjang, imam panjang wae bacaan. Ibadah saja nggak sabar. Jadi kalau imamnya Ustaz Anu, wah pasti ini mah ala-ala ya lah. Pas Ustaz ini, wah ini mah kulhu palak binas, senang. Dalam ibadah nggak sabar, cuma surat beda dikit tuh beda lagi cuma berapa menit itu kan, tapi banyak efek yang seperti itu dalam ibadah. Nah kalau orang yang seperti tadi, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, orang nggak sabaran seperti itu, dan itu sabaran itu akan diuji kita tuh terus menerus, apapun suruh ngantri nggak sabar,
Jadi kalau kita ingin melihat karakter seseorang mah sabar ganya, lihat tuh di jalan pun bisa terlihat. Naik mobil ngantri, ini mah ngeblong gitu ya. Berarti orang nggak sabar. Yang lain mah ngantri, ini mah ngeblong lewat kanan ya, terus akhirnya di depan macet gitu. Ya kan? Hari ngomong nama waktu di masjid majelis ilmu ngomongnya, ayo kita harus sabar, harus sabar. Pas bareng berangkat, gini. Sahabat, mempraktekkan yang susah itu. Maka kita mah selamanya belajar terus menerus. Kita belajar terus menerus untuk bisa mengamalkan dari keilmuan yang kita pahami. Mungkin secara pengetahuan mah kita dari kecil sampai usia sekarang itu udah banyak pengetahuan mah, tapi yang diamalkannya seperti apa? PR-nya tuh coba pengetahuan yang sudah kita miliki cepat-cepat kita amalkan, kita praktekkan. Bahkan sebenarnya semakin dia mempraktekkan ajaran Islam tuh akan semakin terlihat orang yang asing, orang aneh. Orang aneh, orang asing. Jadi kalau kita semakin taat, kesabaran kita tingkatkan, adab kita terus praktekkan, kita perbaiki, lama-kelamaan Bapak akan dianggap orang aneh, orang asing. Akan dianggap aneh asing. Sekarang udah mulai muncul hajatan pun makannya standing. Ya, sambil berdiri, Bapak mah ada pakai adab. Di rumah bawa koran, nampal koran, makan duduk, akan dianggap aneh dan asing. Akan seperti itu. Oh, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Rasul menggambarkannya seperti itu. Sebagaimana Islam dulu awal muawal aneh. Islam dulu dianggap aneh. Kenapa aneh? Karena ngebahas tadi akidah, syariah, dan akhlak. Jadi akhlak dulu itu dianggap aneh asing. Dan beliau mengatakan wasayaudu ghoriban, dan di akhir pun nanti akan kelihatan aneh dan asing. Nah, kalau kita berakhlak akan dianggap aneh dan asing. Enggak aneh dan asing gimana? Ketika berakhlak dalam rumah tangga, yang belanja ke pasar siapa? Nah, coba Bapak belanja ke pasar pagi-pagi, dianggap aneh asing enggak tuh? Nanti khawatir ada bahasa suami takut istri pagi-pagi belanja ke pasar bawa keranjang beli sayuran. Padahal yang namanya menafkahi tugas siapa? Sandang, pangan, papan. Tugas suami kan sandang apa? Pangan, papan. Nah, coba Bapak pakaian ke istri setahun ngasih berapa kali? Tiap minggu rajin. Kadang rajinan istrinya ya. Harus ada ngasih setahun minimal dua kali. Ngasih bener membeli, jangan uangnya doang beliin. Itu kan adab dalam rumah tangga. Makanan bagaimana? Makanan itu sampai siap di meja makan. Tugas siapa tuh? Tugas suami. Tugas suami itu nyiapkan sampai di meja makan tuh. Jadi istri tinggal. Makanya kalau istri masak telat, jangan marah-marah. Ada tugas siapa itu deh? Berhubung nggak ngerti itu ya, akhirnya marah. Kalau istrinya ngerti, ini tugas Bapak, bukan tugas saya. Saya mah tinggal gitu. Nah, kata bapak, oh kan bapak mah harus taat. Itu punya bahasa taat doang gitu ya. Kan istri harus taat. Maka kata bapak teh, sekarang nyuruh untuk masak. Suruh nyuci. Enggak cenah nyuruh mah adat. Adat muhkamatun. Adatnya jadi hukum. Jadi adat di kita, kebiasaan di kita di Indonesia. Adatnya siapa yang masak, yang nyuci teh? Istri. Itu jadi hukum, seolah-olah kita nyuruh. Makanya istri teh pas masak jadi ibadah, pas nyuci jadi ibadah, dan tugas bapak. Cuma bapak-bapaknya harus ngerti di dalam adabnya. Itu teh tugas bapak. Kalau sibuk atau jangan marah-marah, jangan buru-buru.
Pagi-pagi mungkin belum tentu bisa bapak melakukan tugas istri. Masaknya, nyucinya, anak nangisnya, bapak mah ayo nongkrong baca koran, buka WA itu ngopi, udah. Kalau tugas bapak ya berarti ngerti lah tuh ya, ngerti, wajar nyapu juga. Justru ketika bapak nyapu di halaman dianggap aneh dan asik. Ada justru ya, itulah ajarannya. Ya mudah-mudahan kita diarahkan oleh Allah menjadi orang yang lebih sabar ya. Dan sabar itu ketika kejadian pertama. As-sabru inda sidmatil ula. Sabar itu ketika kejadian pertama kali. Bukan setelahnya, bukan setelah lama, bukan setelah mikir, tapi pas kejadian di sanalah sabar. Nah, yang ketiganya yang harus dimiliki oleh orang yang mencari ilmu yaitu sifat warok, kehati-hatian, apik, teliti. Warok itu ya. Apa sih bahasa yang lebih mudah dipahami? Saya Ibrahim bin Adham mengartikan bahwa yang namanya warok itu adalah meninggalkan sesuatu yang subhat, sesuatu yang sama. Jadi yang subhat saja ditinggalkan. Itu warok. Ini teh halal haram. Itu belum jelas halal haramnya. Udah ditinggalkan. Itu warok namanya. Ini teh boleh enggak bingung ya. Jangan bolehin aja. Tapi tinggalkan. Jangan mentang-mentang, oh ini mah hukumnya belum jelas, boleh weh ya. Tapi lebih baik tinggalkan. Nah itu harus muncul juga gitu ya. Dan ini pun kalau ngelihat ke ayatnya kan surat Al-Mudaththir ya, ayat yang keempat, wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Di sana kan jangan diterjemahkan secara letter terjemah pakai tafsir tuh. Kalau terjemahkan wasiyabaka dan pakaianmu fatohir, bersihkanlah. Masa Allah nyuruh nyuci? Nyuruh nyuci itu ya. Tapi di sana maksudnya ya Ibrahim bin Adham mengatakan wasiaka batohir itu kita bersihkan dari dosa. Sucikan kita teh. Atau masa lalu kita kebiasaan waktu sekolah, pulang sekolah sepatu ditenteng, ada mangga, ngambil walaupun ngomong, "Mang minta mangga ya," jawab sendiri, "Iya, ambil." Itu mah dulu kan? Ngelaman. Kan sambil pulang tuh ada apa diambil ya, ngomong mang minta mang, iya jawab sendiri, ambil. Itu udah jelas. Karena sekarang yang enggak jelas hukumnya pun tinggalkan. Itu udah jelas. Kalau gosok udah jelas hukumnya. Gosok bukan menggunakan milik orang lain dan niat mau dikembalikan, itu gosok. Ada sendal tuh, mau wudhu pakai sendal siapapun, udah pinjem doang. Pinjem kan gak ngasih kabar, namanya gosok. Haram sama. Maka diusahakan di masjid ada sandal inventaris masjid. Khawatir kan tamu ada yang pakai sepatu. Ya, kalau kita nggak nyiapkan, jadi tamu teh berhubung ilmunya nggak tahu, akhirnya pakai sendal siapapun. Jadi gosok, jadi bapak ngajarin gosok. Tapi ada sendal inventaris, sendal jepit tulisan inventaris masjid. Sajadah sama. Ya, kalau bukan sajadah inventaris jangan dipakai walaupun milik orang lain itu. Acana untuk ibadah, walaupun untuk ibadah namanya apa? Gosok. Jadi kalau nggak bawa ya udah jangan dipakai gitu. Ya, itu lebih hati-hati kita tuh ya, lebih hati-hati. Nah, gosok kan gitu, nggak terasa. Dan kejadian ketika wudhu itu ya, cuma wudhu doang ke air. Pinjem nggak ngambil, iya nggak ngambil. Itu namanya gosok. Hukumnya sama dengan mencuri haram. Itu kadang nggak terasa itu kan ya, nggak terasa. Atau sendalnya beli baru, sendal kulit, wah takut kena air. Simpen gue sendal nama, ayah sendal jepit, pakai sendal jepit. Sendal jepitnya milik jamaah juga, bukan milik inventaris. Nah itu namanya gosok. Hukumnya apa? Haram.
Ketika melaksanakan sesuatu yang haram, maka ibadahnya pun tertolak. Hati-hati, kehati-hatian harus munculkan. Udahlah. Itu berusaha. Dan itu pun ada perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Imam Tirmidzi, min husni islamil mar'i, dari baiknya Islam seseorang, tarkuhu malayuni, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Di sesuatu yang tidak ada manfaat tinggalkan. Kira-kira nonton YouTube dia ada manfaat ente? Kira-kira nonton Piala Dunia manfaatnya ya teh? Nah, kalau orang yang waro, dia akan meninggalkan. Sugan nonton sepak bola teh aya gajina gitu ya. Nonton bola aya gajian gitu. Nonton bola 2 kali 45 menit dapat 200.000 gitu ya, digaji gitu ya. Aya manfaatnya ketika enggak ada manfaat tinggalkan. Main catur teh ada manfaat? Tidak gitu ya. Mancing aya manfaatnya? Aya. Laut. Bawa ikan ya? Bawa ikan. Ada jenis manfaatnya apa? Dapat ikan, iya dapat ikan, mancingnya 100.000, dapatnya sekilo, jadi sekilo 100.000, mending beli ke pasar. Apa-apalah, yang penting ada manfaat atau tidak. Nah, ketika orang yang baik keislamannya itu seseorang, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi hidupnya akan selalu dia gunakan untuk yang bermanfaat. Ya. Selalu yang bermanfaat. Khawatir kita dalam sehari-hari itu tadi masih banyak waktu-waktu yang kita gunakan manfaatnya tiada. Jadi sia-sia hidup kita tuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin keilmuan kurang, peringatan nggak ada, ditambah ngaji, nah males, akhirnya gitu. Ya, paham ya? Jadi diharapkan 3 sifat ini muncul dari para pencari ilmu. 1, adab, 2, sobar, 3, waro. Mudah-mudahan kita pun diberikan oleh Allah sifat-sifat yang tadi. Cukup sekian usi nafsi wa yakum, mohon maaf hilaf salah dari pribadi, benar mutlak dari Allah, al-haq birobi, al-kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.